Jadi perintah Jokowi supaya seluruh sumber daya, seluruh aparat negara itu dialihkan pada Prabowo, dan itu yang diucapkan sebetulnya secara diam-diam oleh Kaisang. Jadi pasti Kaisang itu habis makan malam dengan bapaknya dan dapat sinyal itu. Karena itu Kaisang berani, atau PSI melalui sekjennya itu berani untuk mengatakan bahwa kami akan merahkan Jawa Tengah bukan dengan bendera PDIP tapi dengan lambang mawar, kan itu. Diam-diam Kaisang mengucapkan perintah Jokowi ke seluruh aparat negara untuk dukung Prabowo Gibran sampai kandang banteng mau dimerahkan dengan mawar. Yang berbahaya adalah ketika proses menjelang pemungutan suara itu. Ya. Bagaimana kemudian menjamin TNI kita netral, bagaimana kemudian menjamin aparat kepolisian netral. Oke, kita ingin mengatakan bahwa Panglima, Kapolda, kemudian para Pangdam semua aman-aman saja. Tapi jangan lupa aparat mereka di bawah juga adalah manusia. Apakah Babin, Kamtibnas yang kemudian berinteraksi di bawah dengan berbagai elemen masyarakat, ini yang kemudian betul-betul harus dikontrol sehingga mereka betul-betul netral dan tidak mengintimidasi pemilih di wilayah masing-masing. Ya. Kalau ini bisa jamin, saya kira pemilu presiden kita akan jauh lebih bermartabat. Karena apa? Titik poinnya sekarang, Bapak Presiden kita yang punya anak sekarang ikut nyalon sedang menjadi sorotan. Ya. Jadi benar pun akan disalahkan, apalagi salah kemudian. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Pengamat politik Rocky Gerung merasa diam-diam Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengucapkan perintah Presiden Jokowi kepada seluruh aparat negara untuk Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Rakyat diminta untuk menghadapi pemilu dengan riang gembira. Namun bagaimana mau riang gembira? Lawang kita malah disuguhi permainan kotor, kasak-kusuk di belakang layar dan cawe-cawe yang melanggar aturan. Walaupun seandainya yang didukung oleh Presiden Jokowi dengan cawe-cawenya itu adalah pasangan Ganjar Mahfud, kita tetap tidak bisa membenarkan adanya cawe-cawe sampai mempermainkan dan melanggar konstitusi. Bukan begitu cara mainnya ya. Kita ambil jalan yang lurus-lurus saja, karena sebagai rakyat memang hanya di sanalah kemampuan kita. Beda sama penguasa yang bisa cawe-cawe. Tentu saja cawe-cawe semacam dinasti politik itu sangat mencoreng demokrasi negara ini. Sampai sebuah media Jerman menyebut, langkah politik Presiden Jokowi dinilai telah mematikan demokrasi di Indonesia. Rocky Gerung mengatakan Kaisang mengucapkan secara diam-diam Jokowi memberikan perintah agar seluruh aparat negara beralih untuk memenangkan Prabowo di Pilpres nanti. Kata Rocky Gerung pada Rabu 20 Desember, jadi perintah Jokowi supaya seluruh sumber daya seluruh aparat negara itu dialihkan pada Prabowo, dan itu yang diucapkan sebetulnya secara diam-diam oleh Kaisang. Rocky menyampaikan ketika membahas keinginan PSI untuk memerahkan Jawa Tengah yang merupakan kandang banteng atau basis suara PDIP dengan kebun mawar, lambang PSI. Menurutnya ini terjadi setelah Kaisang makan malam dengan ayahnya Jokowi. Jadi pasti Kaisang itu habis makan malam dengan bapaknya dan dapat sinyal itu. Karena itu Kaisang berani atau PSI melalui sekjennya berani untuk mengatakan bahwa kami akan merahkan Jawa Tengah bukan dengan bendera PDIP tapi dengan lambang mawar. Seperti diketahui, PSI mempunyai keinginan untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai kebun mawar. Padahal daerah yang pernah dipimpin Ganjar itu dikenal sebagai kandang banteng atau basis suara PDIP. Raja Juli Antoni mengatakan bahwa bunga mawar merupakan lambang PSI. Ia pun menegaskan ingin menjadikan Jateng sebagai lumbung suara partainya. Lebih lanjut, ia menargetkan setidaknya setiap daerah pemilihan bisa mendapatkan kursi terkait target perolehan suara untuk DPRD Jawa Tengah. Sedangkan untuk DPRD Boyolali, pihaknya menargetkan 3 kursi. Nah, di sisi lain saya duga sebenarnya strategi yang serupa juga diterapkan oleh Presiden Jokowi terhadap PDIP. Dalam arti bahwa Pak Jokowi tidak akan mengganti menteri-menteri dari PDIP dalam kabinetnya. Karena kalau diganti akan sangat kelihatan kalau Jokowi dan keluarga memang sedang menzalimi PDIP. PDIP akan dianggap sebagai korban dan akan mendapatkan simpati publik. Pak Jokowi pasti nggak mau seperti itu. Tanpa mengganti menteri-menteri PDIP saja, Gibran sudah banyak mendapatkan hujatan publik. Dibilang karbitan, disebut bocil, dan sekarang disebut cawapres boneka oleh para netizen. No debat ya, soalnya memang susah kalau mau membantah. Namun, kalau cita-citanya itu hanya berdampak pada keluarganya sendiri, untuk kekuasaan keluarga, untuk kesejahteraan keluarga, maka ambisi yang muncul bakal kita pertanyakan. Ambisi itu tidak disertai dengan cita-cita yang mulia. Makanya, etika saja dilanggar. Pertanyaannya selain etika, apalagi yang akan dilanggar demi mewujudkan ambisi kekuasaan itu? Rakyat waras dan cerdas selalu memantau dengan awas. Bagaimana menurut Anda? Ya Pak Ganjar, gue bagi-bagi rezeki, bagi-bagi duit.
Boleh apa enggak? Boten, Pak. Ngene rezeki mboten masuk. Yang bisa dirubah. Kenapa enggak boleh? Karena itu money politik. Mane tahu. Sekarang nggih. Lagi apa? Bagi Arto. Apa? Panas mundi ya, panas ya. Panas. Viral ketegasan Ganjar berani tolak warga yang minta duit. Tegas tolak politik uang sambil beri edukasi rakyat. Gak kayak capres sebelah yang malah suruh terima duit dari caleg. Jelas pilih capres yang mana kan guys? KPK aja merasa geli dengan ucapan Prabowo. KPK semprot Prabowo yang ucapannya dinilai menyesatkan. KPK bilang bagi-bagi uang dalam serangan Fajar akan merusak demokrasi. Pejabat yang menyebar dana lebih berpotensi melakukan korupsi. Orang-orang yang menyeberang ke Prabowo dari kelompok manapun yang kemudian bergabung ke Prabowo itu di luar urusan koalisi ini, di luar urusan koalisi partai ini, orang per orang yang berdatangan itu urusannya itu uang. Kelihatannya tidak menjadi masalah bagi Prabowo. Bahkan makin terang-terangan. Ada dua jalur, ini jalur si ini, jalur si ini. Itu dua-duanya cara mendapatkan duit dari Prabowo. Mungkin pilihan saya satu-satunya adalah Ganjar Pranowo. Karena selain dia punya rekam jejak yang bagus dalam melawan radikalisme, dia juga dekat dengan rakyat kecil dan menjadi bagian dari kita semua. Lagian, sekali lagi, saya tidak mencari pengganti Jokowi. Saya hanya mencari siapa penerus Jokowi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari laman Antara, Capres RI Ganjar Pranowo sempat diminta untuk berbagi rezeki oleh seseorang warga yang berada di Dusun Gunung Bakal, Desa Sumber Arum, Magelang, Jawa Tengah. Awalnya, warga tersebut menanyakan apakah Ganjar tidak berbagi uang kepada masyarakat. Kata warga kepada Ganjar, tidak bagi-bagi toh Pak. Ganjar bertanya, bagi apa? Warga membalas, bagi-bagi uang, bagi-bagi rezeki toh maksudnya. Mendengar hal itu, Ganjar lantas memanggil Panitia Pengawasan Pemilu atau Panwaslu yang mengawasi dirinya berkampanye di Magelang. Mantan Gubernur Jateng itu lantas bertanya langsung kepada sang Panwaslu, apakah dirinya boleh membagikan uang kepada masyarakat di saat berkampanye. Ganjar bertanya kepada Panwaslu tersebut, Panwas, ini ada pertanyaan, Pak Ganjar bagi-bagi rezeki, bagi-bagi duit boleh tidak? Panwaslu tersebut menegaskan bahwa bagi-bagi uang tidak diperbolehkan. Boten ya Pak? Warga tersebut lantas menanyakan alasan tidak boleh bagi-bagi uang. Panwaslu pun mengatakan bahwa bagi-bagi uang merupakan money politik atau politik uang. Kenapa tidak boleh? Ya karena itu money politik, Bu. Adapun politik uang adalah sesuatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih ataupun supaya yang bersangkutan menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilu. Pembelian bisa menggunakan uang atau barang. Ganjar menjelaskan kepada warga tersebut mengenai arti money politik. Ganjar berkata, tahu, money itu duit. Money politik artinya politik uang. Artinya tidak boleh. Nah, setelah mengetahui penjelasan dari Ganjar mengenai politik uang, warga tersebut mengurungkan niatnya. Mereka pun akhirnya bersalaman. Nah, sudah betul apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ini. Menegakkan undang-undang dan konstitusi, tidak melanggar aturan demi suara pemilihnya. Sentimen positif kepada Ganjar sangatlah tinggi, sehingga membuat mereka-mereka yang melakukan politik uang sampai katanya keluar uang 400 triliun rupiah untuk kampanye harus ketar-ketir karena memang rakyat tidak pernah berpihak kepada mereka. Rakyat Indonesia sudah cerdas dan kita harus melihat bagaimana negara ini seharusnya membela orang-orang yang cerdas dan yang tulus seperti Ganjar dan Mahfud yang memiliki keahlian di dalam hukum sehingga mereka tidak bisa menjadi orang yang mengkhianati rakyat seperti yang dilakukan oleh pasangan lainnya. Gak seperti capres sebelah yang malah menyuruh rakyat menerima saja iming-iming uang dari para calon pemimpin bangsa. Gila kan? Intinya kalau dikasih uang ambil aja. Tapi tidak harus memilih orang yang dikasih uang. Aduh, capres gemoy sebelah itu kayaknya punya prinsip rejeki kok ditolak.
Dikasih uang ya ambil aja. Kalau disuruh milih ya tunggu dulu. Nah, masalah besarnya di sini yang ngomong itu adalah seorang Prabowo, capres yang seharusnya memberikan contoh yang baik, mengucapkan sesuatu lebih hati-hati, bukan asal ceplas-ceplos dan memberikan contoh nggak baik. Masa menganjurkan orang terima uang dengan dalih itu uang rakyat? Itu uang rakyat, tapi kalau orangnya menang dia bakal cari cara untuk balik modal. Dan itu makan uang rakyat juga kan? Harusnya Prabowo itu berikan edukasi tentang bahaya politik uang dan tegas memberikan peringatan pada mereka yang berencana pakai serangan fajar untuk menang. KPK aja merasa geli dengan ucapan Prabowo. KPK semprot Prabowo yang ucapannya dinilai menyesatkan. KPK bilang bagi-bagi uang dalam serangan fajar akan merusak demokrasi. Pejabat yang menyebar dana lebih berpotensi melakukan korupsi. Dari hasil kajian dan beberapa perkara yang ditangani KPK, motifnya itu sama, untuk balikan modal yang sudah dikeluarkan. Ini mudah dipahami kok. Misalnya saya jadi caleg, saya sogok masyarakat, saya kasih uang, barang atau apapun. Dan kalau saya menang, saya harus balik modal dong. Itu adalah pengeluaran semasa kampanye yang harus dimasukkan sebagai investasi awal. Kalau nanti menang harus masuk kantong lagi. Mana ada yang gratis di dunia ini, Ferguson? Makanya setiap kali ada pemilu, banyak caleg tidak lolos kemudian stres, depresi, lalu pelan-pelan jadi gila. Investasinya tidak bisa balik modal. Banyak yang masuk rumah sakit jiwa. Jadi KPK bilang menerima uang saat serangan fajar adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Pembagian uang adalah tindakan koruptif. Mereka juga meminta masyarakat tidak ikuti imbauan Prabowo. Jadi, sudah jelaskan mau pilih siapa di Pilpres nanti? Jelas Ganjar lah. Bagaimana menurut Anda?